Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Supriyadi Saragi. Saya dari kelas IF10M dengan NIM akhir 268. Jadi di sini saya sudah menulis ya, sudah menulis tentang di sini saya sudah menulis tentang prepare dan juga prepared service. Ya, ini adalah hasil codingannya ya. Kemudian di di sini itu sebelumnya saya sudah membuat database ya di sini. Sebelumnya saya sudah membuat database itu JavaDB dengan tabel, ada tabel barang dan juga tabel dummy. Oke, di sini kita coba run yang connectionnya terlebih dahulu. Oke, dapat dilihat bahwa koneksinya itu berhasil. Kemudian di sini kita coba yang driver. Nah, jadi gunanya test driver ini itu kita untuk menyambungkan si eh, program kita di Java itu menyambungkan ke database itu dengan ini, dengan kita membuat alamat dari si database yang sudah kita buat di SNPP tadi. Ini itu otomatis nanti akan menyambungkan si program ini ke database yang ada di dalam XMPP tadi. Di sini kita coba run saja. Oke, dapat lihat ya, kalau di sini register berhasil, koneksi ke database-nya berhasil dan berhasil menutup koneksi. Jadi si program ini itu sudah berhasil kita sambungkan ke database yang ada di XMPP. Oke, kalau gitu kita coba jelasin yang di bagian di statement. Oke, jadi ini tuh adalah bisa dibilang main program yang di dalam statement itu. Di sini dapat nanti ketika program itu sudah jalan, nanti itu akan melanjutkan statement berhasil. Dan jika programnya itu tidak jalan atau database-nya itu tidak jalan, itu nanti akan menunjukkan statement itu gagal dibuat. Dan kemudian di sini itu ada statement untuk delete. Jadi nanti ketika kita masuk ke program ini di bagian preferred service, nah ini kan ada tiga nih. Nah, jadi fungsinya delete itu ketika kita menjalankan service yang ini itu nanti otomatis akan menghapus salah satu database yang berisi tentang yang value-nya itu 10. Contohnya nanti kita run di bagian ini, di bagian service insert yang 10 itu nanti otomatis kalau kita menyambungkan service delete itu nanti yang di bagian database jeruk ini yang value 10 ini itu nanti bakalan kehapus. Jadi itu fungsinya dari delete. Nah, sementara fungsi insert sendiri itu tuh gunanya untuk menambahkan isi dari database. Contohnya ini di program yang ini. Nah, ketika kita nanti mengeran di bagian ininya kita matiin, terus kita run di bagian yang ini, itu nanti otomatis programnya itu akan menambahkan itu nanti di database itu akan menambahkan statement ini, yaitu nanti dengan value 10 jeruk buah harganya itu 20.000 dan value-nya itu 10 gitu. Kemudian untuk update-nya itu sendiri, ini tuh gunanya itu untuk apa ya?
mengupdate sebuah data di dalam database. Contohnya begini. Nah, ini nanti kalau kita run, ini kan tadi kan ada misalnya nih, tadi itu kita buat di sini itu jeruk kan. Nah, tadi kalau kita buat men-run ini, tadi kan di sini itu harganya itu ada 20 ribu. Nah, di service update ini kita bebas nih mau mengubah harganya itu misalnya 10 ribu atau 30 ribu, dan juga di sini kita bebas mengubah darinya jeruk itu jadi apel misalnya. Jadi nanti itu akan menampilkan apel, buah 10 ribu dan 100, berbeda dengan yang udah kita tambahkan tadi, yaitu jeruk, buah 20 ribu dan 10. Jadi gunanya update ini itu untuk mengubah suatu tatanan dalam database-nya itu. Ini adalah fungsi preferred-nya. Ini kita coba run. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini coba kita lihat di bagian barangnya. Nah, tadi saya sudah menambahkan, sebelumnya itu saya sudah men-run ya di bagian ini tadi. Di bagian program Java, di bagian prepared. Makanya makanya terlihat ada dua database, yaitu Indomie makanan. Nah, kalau di sini kan sudah ada tadi di bagian program ini itu kita menambahkan ini Indomie makanan. Kalau ini kita run itu nanti otomatis si data yang ada ini itu nanti akan menyambung ke database yang ada di SNPP kita tadi. Jadi hasilnya begini. Dan untuk program prepared service-nya itu seperti ini ya. Ini tuh sebagai main programnya, sementara untuk di bagian statementnya itu ada di sini di bagian barangnya. Nah, jadi itu nanti akan, misalnya nanti kita memasukkan barang, yaitu ada di sini fungsinya, ini itu fungsi untuk kita menambahkan barang. Ketika kita nanti men-run ini, men-run di bagian program, misalnya kita run di bagian ini, itu nanti akan menampilkan seperti ini, 10 jeruk buah harganya itu 20 ribu dan value-nya itu 10. Oke, mungkin sekian saja hasil dari tugas pemrograman berorientasi objek saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terkata saya mengucapkan terima kasih.